Baik, sebelum kita memulai acara di webinar GPOAB hari kedua ini, saya akan memperkenalkan moderator kita pada malam hari ini, yakni Dr. Vina Widya, spesialis urologi konsultan. Beliau merupakan staf medik di bagian divisi Functional Female and Neurourology di Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga pernah melakukan observership at Nijmegen di Netherlands. Beliau juga merupakan lulusan medical doctor dan juga mengambil spesialis urologinya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kepada Dr. Vina Widya, spesialis urologi konsultan, saya persilahkan. Terima kasih kepada Dr. Haryo atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para peserta webinar GPOAB. Selamat malam juga kepada para pembicara malam ini, Prof. Dodi Subadi dan Dr. Ira Mistifani. Terima kasih atas kesediaannya malam ini untuk berbagi ilmu dengan kita semua mengenai terapi terkait overactive bladder. Untuk mempersingkat waktu, kita akan segera masuk ke topik yang pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Ira Mistifani, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Dr. Ira. Dr. Ira merupakan staf medis dari Departemen Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Ira juga anggota aktif dari Ikatan Dokter Indonesia dan juga anggota dari The Indonesian National Board of PMR Education dan Physical Medicine and Rehabilitation Association atau Perdosri. Dr. Ira juga aktif sebagai anggota dari Perkumpulan Kontinensia Indonesia. Kepada Dr. Ira, saya persilakan. Ya. Terima kasih Dr. Vina. Saya coba share screen dulu ya dok. Ya dok. Jelas suara saya dok? Jelas Dr. Ira. Lanjut. Ya, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba memaparkan mengenai bagaimana masalah behavior dan terapi fisik serta bladder training pada terapi overactive bladder. Overview-nya ada mengenai definisinya, diagnosisnya, dan terapi non-farmakologi pada OAB. Di sini akan kita mendapatkan bahwa definisi dari overactive bladder itu sendiri adalah berdasarkan ICS dari tahun 2003 bahwa sindrom yang ditandai dengan adanya urgensi dengan atau tanpa inkontinensia disertai meningkatnya frekuensi berkemih. Dan nokturia tanpa kelainan metabolik ataupun kondisi patologis lainnya. Ini mungkin sudah dipaparkan kemarin dengan pembicara sebelumnya. Epidemiologi OAB sendiri itu ada beberapa macam yang bisa dilihat bahwa lebih banyak populasinya wanita daripada pria. Dan prevalensi ini sudah ditampak juga pada review dari epidemiologi pada report in urologi. Nah, ini bisa terlihat apalagi usia yang di atas 40 tahun. Ketika usia di atas 12 tahun masih tampak terlihat bahwa hampir sama antara pria dan wanita. Tapi ketika usia sudah mencapai lebih dari 40 tahun lebih banyak wanita daripada pria. Dari penelitian yang terakhir pada tahun 2014 yang dilakukan oleh Sumardi dan kawan-kawan yang melibatkan beberapa rumah sakit pendidikan seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar, Medan,
Dari 2.765 responden, terdapat kurang lebih 13% OAB yang basah, dan kemudian juga ada beberapa dengan OAB yang kering. Nah, ini juga terlihat dari jurnal yang sudah dilaporkan pada tahun 2016 melalui jurnal dari Akta Medika Indonesia. Dampak OAB sendiri lebih banyak terhadap penurunan kualitas hidup manusia, mempunyai dampak yang cukup kompleks termasuk aspek ekonomi dan sosial. Lebih besar kualitas hidup itu terganggu terutama pada masalah sosial, produktivitas kerja, stres, aktivitas fisik, dan menyebabkan seseorang menjadi kurang tidur dan masalah seksual. Diagnosisnya meliputi mulai anamnesa, voiding diary-nya, kemudian dilakukan pemeriksaan fisiknya, serta adanya pemeriksaan atau tambahan dari pemeriksaan penunjang yang kita perlukan. Terapi non-farmakologi OAB sendiri dibagi atas, menurut Canadian Neurology Association Guideline tahun 2017, semua terapi pada OAB dimulai dari adanya edukasi pada pasien tersebut, terapi perilaku, dan modifikasi gaya hidup. Terapi perilaku dan modifikasi gaya hidup dapat dikombinasikan dengan terapi-terapi OAB yang lainnya. Ini adalah guideline yang kita lihat dari AUA, American Neurology Association, dan pada tahun 2019 bahwa behavior treatment dapat juga dikombinasi dengan pengobatan yang lain, misalnya pengobatan farmakologi. Dan juga bila tidak banyak keberhasilan hanya behavior treatment, bisa dibantu dengan beberapa terapi yang bisa kita lakukan melalui beberapa modalitas atau neuromodulasi yang bisa kita pakai, seperti ada penyuntikan botulinum toxid, kemudian dilakukan peripheral tibial nerve stimulasi dan sakral neuromodulasi. Behavior terapi sendiri dibagi atas beberapa macam, mulai dilakukan edukasi pada pasiennya, kemudian modifikasi gaya hidup, lalu bladder training, dan latihan otot dasar panggul. Ini bisa dikombinasi bahwa pada behavior intervensi itu akan mampu memperbaiki dari fungsi dari kapasitas kandung kemihnya. Bisa meliputi gaya hidupnya, time voiding-nya, kemudian beberapa teknik seperti bladder training-nya, multi-component behavior training yang bisa kita berikan kepada pasien, lalu kemudian ada pelvic floor muscle training, dan delay voiding. Edukasi pasien akan diberikan bagaimana kita memberikan cara minum dan berkemih yang normal. Kemudian edukasi juga akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman pasien sehingga pasien mau terlibat dan berpartisipasi dengan baik dengan terapi yang diberikan. Tingkat kepuasan yang tinggi dapat dicapai saat pasien paham bahwa kemampuan berkemih adalah suatu perilaku yang dapat diatur. Modifikasi gaya hidup, ini bisa kita lihat bahwa penelitian Subak pada tahun 2009, penurunan berat badan pada wanita dengan obesitas menurunkan episode dari inkontinensia urgensi sebanyak kurang lebih 42%. Dan juga dapat dilakukan modifikasi diet, terutama konsumsi dari kafein, minuman beralkohol, aspartam dalam diet itu akan mampu mengulangi gejala dari urgensi tersebut kurang lebih 60%. Ada lagi yang perlu pengaturan adalah manajemen asupan cairan. Membatasi asupan cairan sebaiknya kurang lebih 2 jam atau sampai 4 jam sebelum tidur untuk menurunkan kualitas atau frekuensi seseorang untuk mengalami nokturia atau inkontinensia pada saat malam hari. Jumlah cairan yang dicukupkan bisa antara 1.500 sampai 2.000 cc atau kurang lebih 30 cc per kilogram berat badan per hari, dan mengurangi asupan cairan pada saat malam hari. Berhenti merokok adalah salah satu usaha untuk merubah gaya hidup, dan yang adalah salah satu usaha yang dapat kita rubah. Karena merokok dapat menyebabkan iritasi pada otot-otot detrusornya,
sehingga paparan nikotin itu meningkatkan aktivitas pada bladdernya. Penurunan berat badan pada OAB juga dilakukan penelitian pada AUA pada tahun 2020 bahwa efek pada wanita yang mengalami obesitas dengan melakukan penurunan berat badan yang baik dan akan membantu memperbaiki segala keseluruhan dari gejala-gejala berkemihnya. Juga penelitian tersebut direview dari 43 publikasi ilmiah, 10 diantaranya ada review dan 5 penelitian acak terkontrol, didapatkan secara keseluruhan 12-17% dengan dilakukan penurunan berat badan. Bahwa penurunan berat badan adalah salah satu usaha yang mendapatkan manfaat yang lebih pada pasien-pasien yang mengalami OAB. Juga diet. Diet tersebut memodifikasi adalah salah satu usaha untuk mengurangi gejala-gejala saluran kemih bawah seperti frekuensinya, urgensinya, dan nokturianya. Ini dilakukan beberapa penelitian diet terutama mengenai kopi, teh, alkohol, karbonat, serta minuman-minuman yang memakai pemanis. Itu juga akan mengurangi gejala-gejala untuk masalah saluran kemih bagian bawah. Lalu ada lagi juga kombinasi bahwa pasien tersebut selain mengurangi untuk gaya hidupnya yang lebih baik, dilakukan juga bersamaan antara mencatat dengan pola berkemihnya dan bersamaan dengan intake yang lebih baik dan pola yang lebih baik pada pasien tersebut. Kemudian modifikasi itu secara total memang kepatuhan protokol penelitian ini memang kadang-kadang sulit tercapai karena penurunan yang signifikan terhadap gejala saluran kemih bawah itu akan mengurangi PIB dalam dietnya. Buktinya bahwa pengurangan sebagian besar dalam diet memperbaiki gejala-gejala pada saluran kemih bagian bawah sehingga edukasinya untuk mengurangi dan mengeliminasi PIB-nya masih dapat menjadi pilihan pengobatan yang masuk akal. Kebiasaan merokok juga sudah diteliti pada Kawahara tahun 2020 menilai korelasi antara merokok dengan gejala saluran kemih pada wanita-wanita di Jepang. Juga pada orang yang mengalami current smoker dan ex-smoker menunjukkan bahwa OAB symptom score-nya lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan yang non-smoker. Sehingga korelasi dengan usia dan kebiasaan merokok memiliki prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-smoker, terutama pada wanita-wanita usia muda. Nah, terapi perilaku, ada beberapa terapi perilaku yang bisa kita lakukan, antara lain mengenai bladder training, latihan otot dasar panggulnya, kemudian melakukan tata laksana melalui biofeedback. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan bladder retraining? Sebenarnya penilaiannya adalah melatih kembali otot kandung kemih tersebut. Pada prompt voiding, keputusan untuk berkemih ditentukan oleh orang lain, dalam hal ini caregiver. Jadi dapat diterapkan pada kondisi orang yang membutuhkan pengasuhan atau caregiver. Bladder training adalah sebuah program edukasi kepada pasien mengenai berkemihnya yang terjadwal dan penyesuaian jarak berkemih secara bertahap. Biasanya sebelum dilakukan bladder training, kita harus menilai bagaimana voiding diary-nya. Atau kalau dari programnya Dr. Harina adalah melihat cara berkemihnya, keseharian berkemihnya pada pasien tersebut. Kita menilai bagaimana cara dia minum atau intake cairan secara keseluruhan dan kemudian berapa kali atau frekuensi berapa kali dia berkemih di dalam satu hari. Biasanya rata-rata penilaiannya kita lakukan dalam 3 hari berturut-turut. Ternyata pada program bladder training secara sistematik mampu efektif untuk memperbaiki gejala OAB dan kualitas hidup pada pasien-pasien OAB idiopatik. Pada guideline 2020, systematic review didapatkan mengenai efek bladder retraining. Pada pasien dengan urinary incontinence dengan bladder training lebih efektif dibandingkan grup tanpa terapi dan meringankan gejala UUI-nya. Ya, ini contohnya
yang secara manual bisa kita lakukan. Nah, selain bladder training, kita mencoba latihan dengan otot dasar panggul. Prinsipnya otot dasar panggul digunakan untuk meningkatkan fungsi dasar panggulnya dan stabilitas dari uretranya. Peningkatan fungsi otot dasar panggul diharapkan mampu menghalangi keluarnya urin karena adanya kontraksi pada kandung kemih pada OAB. Pada penelitian di Kanadian tahun 2017 ternyata pelvic floor muscle training meningkatkan kualitas hidup pasien dan menurunkan OAB-nya. Cara yang terbaik untuk melakukan kontraksi otot dasar panggul ini dapat bisa dilihat bahwa kita melakukan kontraksi bukan melakukan diharapkan kontraksi yang lebih baik pada otot-otot dasar panggul. Jadi kita bisa menilai otot-otot dasar panggul itu dalam keadaan istirahat dan dalam keadaan kontraksi. Seolah-olah pasiennya diharapkan menahan buang air kecilnya atau menahan buang besar, air besarnya yang digunakan lebih banyak otot-otot dasar panggulnya. Ini adalah contoh ketika dia melakukan resting pelvic floor muscle-nya, kemudian ini dilakukan kontraksi pada otot-otot dasar panggulnya. Assessment pada otot dasar panggul biasanya dinilai secara vaginal maupun rektal, atau juga memakai surface biofeedback atau manometri dan dapat juga ultrasound. Penilaiannya bisa memakai Oxford Scale yang sehari-hari yang dipakai di klinik, yang lebih mudah juga menilainya. Kontraksinya itu dinilai antara grade 0 sampai 5. Kemudian untuk perfect grading sistemnya kita memakai sistem perfect. Jadi untuk yang lebih mudah secara manual, biasanya kita melakukan penilaian melalui Oxford Scale yang nilainya antara 0 sampai 5. Tidak ada Vickers, weak, moderate, good, dan strong. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah contoh latihan otot dasar panggul, koreksinya dan incorrect. Ini adalah cara-cara untuk latihan otot dasar panggul secara benar. Nah, bagaimana melakukan latihannya? Dilakukan kontraksi ke dalam. Artinya kita tetap bernafas secara baik, tetapi dilakukan kontraksi otot-otot dasar panggulnya ditarik ke dalam. Bukan menahan nafas seperti ini yang biasanya kadang-kadang dapat melakukan kesalahan. Kalau menahan nafas seperti ini, kontraksi yang tidak optimal akan terjadi pada otot-otot dasar panggul. Bila belum terlalu mahir, latihannya bisa dilakukan dalam posisi berbaring. Bila sudah mahir kembali, di dalam posisi duduk, dan lebih mudah juga dalam posisi berdiri. 10 kali repetisi diulang kontraksi dengan fase yang cepat serta fase yang lambat. Minimal latihan dilakukan 3 set, 3 kali sehari selama 12 minggu. Latihan juga bisa dilakukan 8 sampai 12 minggu. Dalam penelitian sebelumnya bahwa latihan yang dilakukan dalam 8 minggu belum menampakkan gejala perbaikan yang lebih berarti. Tetapi setelah dia 12 minggu, latihan itu menjadi lebih optimal. Nah, ini adalah latihan otot dasar panggulnya. Ada beberapa publikasi pengaruh latihan otot dasar panggul terhadap perbaikan gejala OAB. 27 wanita dengan inkontinensia campuran memiliki gejala dominan OAB mengikuti pelatihan otot dasar panggul selama 12 minggu. Terdiri dari 2 kali per minggu, selebihnya dilakukan latihan di rumah atau home program. Nah, ini latihan otot dasar panggul juga tanpa ada terapi tambahan lain dapat mengurangi gejala OAB, meningkatkan fungsi dasar panggul dan kualitas hidup pada wanita dengan OAB. Ini adalah contoh di mana dilakukan latihan otot dasar panggul. Pasien berbaring, kemudian bagaimana menilainya untuk fase lambat dan fase cepat. Jadi kalau tadi kita pada awalnya menilai melalui anus atau vagina secara manual, gambaran Oxford Scale yang dinilai.
Tetapi dengan memakai alat biofeedback, kita dapat menilai kemampuan kontraksinya, pressure-nya, dan kemampuan durasinya. Jadi bisa ada fase lambat dan fase cepat. Ini yang bisa kita nilai, ini adalah gambaran dari fase lambatnya, di mana ketika pasien melakukan pressure kontraksinya, juga kita nilai durasinya. Rata-rata durasi yang baik, pasien itu mampu melakukan menahan kontraksi lambatnya antara 3 sampai 5 detik. Sedangkan fase cepat dia melakukan lebih dalam waktu 1 detik, mampu turun lagi secara perlahan. Tetapi tanpa adanya penurunan pressure dari 5 kali tipe latihan. Gambar yang ini tidak baik hasilnya karena dalam 5 kali kontraksi cepat terjadi penurunan yang cukup berarti pada pressure otot-otot dasar panggul tersebut. Dan salah satu tujuan biofeedbacknya mengubah respon fisiologis dari otot-otot detrusornya dan otot-otot dasar panggulnya. Pasien diajarkan mengontrol kandung kemihnya, sfinkternya, kemudian otot dasar panggulnya, kemudian tekanan intraabdomen dengan merespon sinyal visual atau pendengaran yang dihasilkan melalui aktivitas proses fisiologis yang internal. 10 kali repetisi dilakukan dengan kontraksi yang cepat dan lambat. Minimal latihan dilakukan 3 set, 3 kali seminggu selama 12 minggu. Ya. Penambahan biofeedback pada latihan otot dasar panggul pada OAB juga memberikan efek yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien-pasien dengan OAB. Dan juga secara signifikan bahwa latihan pelvic floor muscle training dengan atau tanpa biofeedback treatment juga akan sangat bermanfaat pada kasus-kasus dengan overactive bladder. Penambahan biofeedback pada latihan otot dasar panggul sangat memberi manfaat pada pasien-pasien dengan OAB. Nah, selain latihan dengan otot dasar panggul tadi melalui biofeedback, kita dapat memberikan terapi stimulasi elektrik pada pasien tersebut. Tujuannya meningkatkan kapasitas maksimum kandung kemihnya, kemudian mengurangi tekanan maksimum detrusornya, meningkatkan compliance dari kandung kemihnya, mengurangi residu urinnya, dan mengurangi frekuensi enuresis. Nah, ini adalah bagaimana cara meletakkan stimulasi pada PET tersebut. Kita meletakkan pada nervus tibialis posterior, bilateral, baik satu kaki maupun kedua kaki. Biasanya penempatan itu diperiksa kurang lebih 4 jari dari malleolus medialis. Kemudian kita letakkan stimulasinya yang diharapkan dapat merangsang kontraksi dari otot-otot detrusornya. Ya, ada juga PTNS sebagai suatu teknik modulasi yang bersifat low invasif. Ini adalah salah satunya yang tadi kita lakukan. Ini adalah jarumnya, ini nervus tibialis posteriornya. Kemudian kita tusukkan pada daerah sekitar nervus tibialis posteriornya. Lalu diberikan grounded pada daerah tulangnya. Sehingga efektif juga meningkatkan kontraksi pada kemampuan untuk meningkatkan perbaikan dari OAB-nya. Nah, kombinasi terapi pada OAB sendiri juga ada beberapa macam. Bisa karena adanya bladder trainingnya, biofeedbacknya, kemudian juga adanya electrical stimulasi yang kita harapkan untuk memperbaiki kualitas hidup pada pasiennya, juga untuk memperbaiki OAB-nya. Nah, ini ada beberapa penelitian dari 70 wanita dengan secara acak dari 4 kelompok. Grup pertama dengan hanya bladder training, kontrol grupnya, kemudian kedua bladder training dan biofeedback, dan ketiga bladder training dan intravaginal electrical stimulasi. Karena pada beberapa kasus untuk biofeedback pressure bisa dilakukan stimulasi otot dasar panggulnya melalui intravagina. Kemudian bladder training, biofeedback, dan intravagina electrical stimulasi. Ini ada beberapa grup yang ternyata perbaikannya lebih banyak pada grup-grup tersebut. Kombinasi pilihan adalah pengobatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Kesimpulannya, OAB adalah suatu sindrom gejala multifaktorial yang kompleks dan berdampak besar pada kehidupan pasien. Diharapkan pendekatan pengobatan individual diperlukan untuk mengoptimalkan efikasi dan dimulai dengan modifikasi gaya hidup dan terapi perilaku,
kombinasi terapi lini pertama harus dipertimbangkan sebelum beralih ke pilihan terapi lini kedua. Terapi perilaku dan perubahan gaya hidup dapat digabungkan dengan perawatan OAB lainnya dan harus menjadi bagian dalam keseluruhan rencana pengobatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ira atas presentasinya yang sangat informatif. Kita belajar mengenai behavioral therapy dan modifikasi lifestyle termasuk dengan stimulasi elektrik yang ternyata hal yang sederhana bisa memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pasien OAB dan sangat mungkin untuk dikerjakan oleh teman-teman sejawat dokter umum ya dok. Iya bisa. Ya. Sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih dokter Ira. Untuk teman sejawat peserta GPOAB, sesi tanya jawab akan berlangsung setelah kedua pembicara memberikan presentasi, jadi harap bersabar. Pertanyaan bisa dicantumkan di chat. Kita akan lanjut ke pembicara selanjutnya. Yang kedua ini akan dibawakan oleh Profesor Dr. Dodi M. Subadi, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Prof. yang biasa kita sapa Prof. Dodi merupakan staf medis dari Departemen Urologi Rumah Sakit Sutomo, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Seperti yang tercantum, banyak sekali prestasi dari Prof. Dodi. Prof. Dodi merupakan Ketua Kolegium Urologi Indonesia di tahun 2009 sampai 2011 dan juga pernah mengepalai sebagai Ketua Ikatan Ahli Urologi Indonesia dari tahun 2003 sampai 2006 dan Prof. Dodi merupakan founding member dari Asian Endourological Society dan juga board member Asian Pacific Prostate Society. Kepada Prof. Dodi saya persilakan. Terima kasih, Dr. Vina. Saya share screen. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share bersama teman-teman sejawat semua mengenai terapi farmakologi dan sedikit bercerita mengenai pembedahan yang bisa kita lakukan untuk overactive bladder. Dan sharing ini sebagian mungkin adalah untuk teman-teman sejawat merupakan recall atau mengingat kembali. Jadi yang kita alami pasien-pasien kita secara real life, keadaan sehari-hari adalah satu, kalau falsafah manuver, batuk, bersin, bocor, keluar sedikit ya. Atau kalau mau kencing tergesa-gesa, cari toiletnya ya. Kemudian cepat-cepat dah kalau sudah kencing ini sudah bisa lega. Ya. Tapi kalau ini langsung terlalu sering tentu saja mengganggu kualitas hidup, mengganggu pekerjaan dan sebagainya. Solusinya apakah ini? Ya mungkin sementara kalau belum tahu apa-apa ya dia mau pakai kondom kateter kalau pria atau pakai pampers pada wanita bisa saja. Tapi ini bukan solusi yang baik. Mari kita bersama-sama melihat dan sharing bagaimana terapi atau pengobatan overactive bladder yang baik. Sebelumnya kita harus sudah merencanakan goal kita apa, tujuan kita mana, apa. Ya. Tentu saja tujuan yang utama adalah untuk mengeliminasi atau memperbaiki ya mengenai urge incontinence atau inkontinensia yang tergesa-gesa harus kencing itu. Mengurangi urgensi dan frekuensi ya keseringan kencing ini. Dan kita juga harus meyakinkan diri kita sendiri juga tapi kepada pasien dan keluarganya bahwa nanti ini terapi ini harus ditaati. Jadi kita minta ada compliance atau ketaatan dari pasien karena ini bisa memakan waktu yang lama ya. Bahkan beberapa terapi harus dilakukan dan terus-menerus. Selain itu juga pasien harus mengingat-ingat dan harus mengetahui bahwa apakah ada penyakit lain, comorbidity. Biaya menjadi satu faktor juga, ya BPJS belum menanggung, tapi
ingatkan bahwa ini adalah memperbaiki kualitas hidup. Kualitas hidup ini yang paling penting. Ya. Jadi harus ada konsensus, juga kita memberikan goal kepada pasien, karena senternya adalah pasien. Jadi apa yang diharapkan oleh pasien dan apa yang diharapkan oleh caregiver atau kita yang akan menterapi. Ekspektasinya apa? Karena tujuannya adalah kepuasan dari pasien. Dan untuk itu kita minta untuk pasien itu bahwa taat, ya, taat dan kita lakukan terus. Dan kita juga minta bahwa pasien ini melaporkan. Kita harus follow up, ya, jangan bosan untuk follow up, mengikuti bagaimana perkembangan, dan pasien harus melaporkan. Ya. Jadi hubungan dokter pasien untuk suatu penyakit yang seperti OAB ini harus baik. Karena ini adalah terapi jangka lama, bukan hanya sebentar saja diobati kemudian selesai, tidak. Untungnya kita sudah punya panduan atau guideline dari Perkina di bawah Dr. Harina yang bagus dan sudah diperbaiki pada isi kedua tahun 2018. Satu, dicanangkan di sini diskusikan. Jadi diskusikan antara dokter dengan pasien. Pilihannya apa? Ya. Pertama, tadi Dr. Ira sudah mengatakan yang diajukan intervensi gaya hidup. Pada semua penyakit, semua kelainan, kita sebagai dokter bahwa perbaikan atau intervensi gaya hidup itu nomor satu. Sebelum kita memberikan terapi, pembedahan, sebagainya, tetapi perbaikan gaya hidup itu nomor satu. Dan ini harus dilakukan terus-menerus. Ditambah lagi dengan latihan fisik, termasuk latihan otot dasar panggul, sangat perlu. Ini bukan sekaligus, oh saya sudah bisa, kemudian sudah membaik. Tidak. Ini dilakukan terus-menerus seperti kita minum obat. Dan akan menjadi kebiasaan, dan ini akan memperbaiki kualitas hidup pasien itu. Apakah itu suatu inkontinensia urin karena tekanan, campuran, atau desakan. Nah, ini kita bedakan. Kemudian kita jangan lupa menyarankan dan kita minta fungsi saluran cernanya bagaimana. Kita evaluasi. Karena ada hubungannya. Obat-obat yang dipakai apa saja, ya, selain kebiasaan makan dan minumnya, penyakit yang ada, asupan cairan, intake-nya. Ada obesitas, sarankan untuk turunkan berat badan. Bukan hanya turun terus selesai, nanti naik lagi, tidak. Turunkan terus. Ya. Sarankan. Pasti mau pasiennya, karena ini sesuatu yang baik dan akan memperbaiki kualitas hidupnya. Kalau misalnya baru pertama, waduh masih belum tercapai, ya terpaksa pakai Pampers dulu. Ya. Tapi tujuan kita kalau bisa bukan ini. Ya. Anjurkan membuat jadwal berkemih. Tadi Dokter Ira sudah sampaikan, ya. Dan terutama untuk pasien yang lanjut usia atau berkebutuhan khusus ini harus diperhatikan. Bagaimana jadwal berkemihnya, ya, kalau perlu kita mesti buatkan jadwal sehingga pasien ini bisa taat dan mendapatkan hasil yang optimal dari apa yang kita berikan. Dan kita lihat sini dominan tekanan atau desakan, kita sangat beruntung bahwa sudah ada dan di Indonesia ini ada 2 obat ini yang sangat berguna untuk OAB ini. Yaitu obat jenis antimuskarinik, ya, dan obat beta 3 agonis atau mirabegron. Selain itu memang dipertimbangkan tadi peripheral tibial nerve stimulation bisa dilakukan. Kalau sampai ini sangat bandel, akhirnya toh kita harus melakukan suatu operasi. Tapi pembedahan itu yang terakhir sekali. Jadi terapi-terapi yang sudah disampaikan pembicara tadi Dr. Ira mengenai non farmakological, perbaikan lifestyle dan sebagainya itu diteruskan. Ya. Bahkan kita bisa lakukan bersama-sama. Ini adalah guideline yang ada, tadi sudah disampaikan juga, ini yang di Amerika, sama saja. Penting sekali ada history taking atau anamnesis. Ya. Riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik sangat penting. Jadi biasanya karena kita sibuknya atau karena kita repot, ini kurang perhatian, dan jangan lupa periksa urin, urinalisis. Edukasi, dari pertama sudah diedukasi. Ya. Terangkan, pasien itu diterangkan bagaimana patofisiologinya dan bagaimana kita nanti akan menanganinya. Jadi kita bersama-sama menangani, bukan pasien itu sudah saya serahkan sama dokter bagaimana baiknya. Tidak, kita harus bersama-sama karena pasien itu juga harus taat dan harus mengerti apa yang dilakukan dan apa yang diobati. Sehingga kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Dan dari sejak semula, seperti tadi sudah diajukan, goal-nya atau
tujuan kita sampai mana. Ya. Jangan hanya, oh ya nanti sembuh, enggak. Itu sudah kuno, itu tidak bisa lagi. Nanti goalnya begini, nanti ibu atau bapak akan berkurang frekuensi kencingnya, bisa mengerjakan lebih baik, kemudian kita atur nanti kapan kencing dan kapan minum obat dan sebagainya ya. Jadi behavior treatment tadi Dokter Ira sangat penting, sangat-sangat penting. Ya. Dan sudah dikatakan tadi bahwa behavior treatment ini bisa dibarengi atau bersama-sama dengan pemberian obat-obat oral. Sehingga goal kita tercapai. Sangat penting, ini sangat penting. Ini untuk gampangnya, itu ada lini pertama. Behavior terapi, semua pasien behavior terapi. Jangan lupa, kita sebagai dokter bukan hanya tukang tulis obat saja, tapi ajak bicara bersama-sama mengatasi kelainan atau penyakit ini. Ya. Bisa dikombinasi dengan terapi farmakologi. Ini boleh pada lini pertama. Lini kedua, farmakoterapi, ya, antimuskarinik atau beta 3 agonis. Kalau perlu, nah ini yang penting ini adalah follow up. Follow up itu artinya pasien itu diberikan jadwal waktu kapan harus kembali ke kita. Kapan kontrol? 2 minggu, 3 minggu. Kalau perlu harus ditulis ya, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang baik dan pasien juga merasa ada hasilnya. Ya. Jelaskan pada setiap kontrol atau pertemuan bahwa ini hasilnya. Dulu begini, sekarang begini. Karena itu catatan medik kita sangat penting. Kalau perlu modifikasi dari dosisnya. Ya. Kombinasi memang bisa dilakukan ya, tapi jarang. Tapi pada kasus-kasus yang tertentu mungkin perlu kombinasi obat-obat ini. Sedangkan lini yang ketiga, yaitu tadi sudah disebutkan injeksi dari botulinum toksin atau PTNS, nerve stimulation atau sacral nerve, itu sudah mulai invasif. Dan bisa juga yang terakhir adalah kalau sangat bandel, kita belum mendapatkan yang dituju, maka baru operasi. Ya, jarang ini ya, yaitu augmentation cystoplasty, jadi volume buli-bulinya diperbesar, atau bahkan diversi atau mengalihkan tidak lewat uretra kencingnya, akan tetapi lewat stoma dari usus. Ini dari Eropa sama juga ya. Kita lihat sini sangat penting terapi konservatif. Komorbiditas ada diabetes diobati, ya. Kemudian obesitas diobati. Lifestyle, ingat kafein, teh, fluid intake diatur dan dikurangi ya untuk zat-zat yang bersifat diuretik gitu ya. Physical activity, jadi orang ini harus olahraga teratur, menurunkan berat badan, rokok berhenti ya, ini harus terus behavior terapi. Baru nanti ini juga bersama-sama atau diteruskan dengan obat-obat farmakoterapi. Ya. Jadi guideline-nya sudah jelas. Dari Amerika, dari Eropa, ya, dari internasional, ini seluruh dunia, Kanada, kemudian juga dari Indonesia. Kita sudah punya ini. Ini bisa diunduh, para sejawat bisa cari di internet, ini sudah ada, ya, bagus sekali dibaca dalam bahasa Indonesia, jadi gampang sekali. Jadi pertama, bagaimana kita tahu jangan sampai pasien-pasien itu menghentikannya. Oleh itu kita lihat penelitian yang ada, ini ada di Amerika waktu itu, bahwa kita lihat yang terbanyak ini apa? Ya. Ternyata terapi farmakologi yang kita berikan atau behavior dan sebagainya tidak sampai kepada ekspektasi atau harapan dari pasien itu. Karena itu sangat penting set goal-nya dulu. Ya. Goal-nya bukan, oh nanti normal seperti anak muda, tidak. Ya. Akan berkurang dulu. Kemudian nanti goal-nya kalau perlu kita perbaiki kalau sudah ada kemajuan, ya. Atau mengganti obat-obatnya. Kemudian efek samping. Efek samping itu sebaiknya diberitahukan, tetapi jangan diperberat. Sehingga kalau pasien nanti mengalami, dia tidak kaget. Misalnya mulut kering dan sebagainya, oh enggak apa-apa. Tapi sebelumnya disampaikan, kalau enggak nanti dia akan komplain, loh dokter kok enggak bilang kalau mulut saya kering nanti ya. Dan beritahu cara mengatasinya, oh ya mesti dibasahi, minum tapi sedikit saja gitu ya. Kemudian kita sampai pada bahwa kesimpulan dari studi ini bahwa sebagian besar pasien menghentikan terapi OAB-nya karena responsnya itu kurang. Nah, bagaimana? Makanya kita minta compliance atau ketaatan untuk kontrol dan follow up kembali kepada kita. Kita set sudah, ya kita jangan bosan-bosan juga. Ya memang ada juga pasien yang susah diobati, tapi bisa. Obat yang ada sudah banyak. Ya.
pada umumnya yang sering dipakai dan sekarang ini memang bermanfaat yaitu obat-obat anti muskarinik. Sebetulnya dari dulu sudah ada, dari yang sederhana sampai yang terbaru. Sedangkan beta 3 antagonis ini relatif baru dan kita juga sudah ada di sini. Sehingga kesimpulannya dan ada di dalam pedoman Perkina kita bahwa terapi medikamentosa adalah 1 anti muskarinik, 2 beta 3 agonis, 3 estrogen, 4 desmopressin, 5 duloxetine. Kita akan sebentar meninjau satu persatu ya, dari guideline ini sudah sangat jelas sekali bahwa akhirnya 2 obat golongan ini adalah yang utama, anti muskarinik dan beta 3 agonis ya. Ada lain-lainnya, kita perlu tahu sebagai dokter, akan tapi juga kita harus tahu bahwa mainstay atau utamanya adalah anti muskarinik. Ini yang pertama-tama kita bisa tawarkan ya, ada banyak ya. Nanti kita lihat mana yang paling jadi pilihan kita, dan beta 3 agonis ini relatif baru ya. Agak lain bekerjanya, kita lihat nanti di sini. Jadi begini. Kita mulai dengan anti muskarinik. Berarti ada muskarinik reseptor di otot buli-buli ini. Ya. Anti muskarinik ini akan menghambat parasimpatetik. Jadi buli-buli ini parasimpatis. Kalau dia dihambat, maka kontraksinya akan terhambat ya, melalui reseptor-reseptor yang namanya M2, M3. Memang reseptor itu banyak, antara lain di kelenjar liur. Oleh karena itu merasa kering karena kelenjar liurnya juga dihambat ya, sehingga kalau kontraksinya dihambat, overaktifnya berkurang. Sedangkan beta 3 adrenergic reseptor itu lain lagi. Beta 3 agonis kerjanya adalah justru menstimulasi reseptor-reseptor beta 3 ini sehingga simpatetiknya ini diaktifasi. Akibatnya relaksasi dari bladder. Jadi efek utamanya adalah membuat kapasitas bladder ini karena rileks lebih besar ya. Dengan sendirinya mengurangi frekuensi kencingnya. Ya. Kita kembali anti muskarinik ya. Ini berhambat dengan menghambat reseptor itu, tapi ada efek samping mulut kering, konstipasi, penglihatan kabur, gangguan kognitif ya. Sehingga kita menjadi catatan gangguan kognitif ini terutama pada lansia ya. Yang muda-muda biasanya tidak. Dan rekomendasi dari guideline dari Perkina adalah bahwa tidak ada anti muskarinik satupun yang lebih unggul dari lainnya. Semuanya sama. Ya. Rekomendasinya kuat tingkatnya. Dengan dosis yang lebih tinggi, efektivitasnya lebih tinggi. Akan tetapi ingat efek sampingnya juga lebih besar. Jadi kita mesti adjust atau diatur sesuai dengan kebutuhan dan gangguan dan manfaat yang didapat oleh pasien itu. Yang ketiga, peningkatan dosis mungkin cocok beberapa pasien. Ya, meskipun efeknya lebih. Sekarang mesti dilihat lebih banyak manfaatnya ataukah kerugiannya, sehingga kita nanti bisa memilihkan pasien mana obat yang paling baik. Pengobatan tidak efektif bisa dinaikkan atau muskarinik lain atau kita beta 3 agonis atau mungkin kombinasi ya. Itu gunanya kita memfollow up atau mengikuti, dan pasien akan melaporkan ya. Pasien diminta untuk taat ya. Efek sampingnya dievaluasi sedini mungkin. Jangka panjang harus diberikan berhati-hati, apalagi yang punya risiko terhadap disfungsi kognitif. Nanti kita lihat pilihannya mana. Kalau itu sudah lansia, kita takut kognisinya terganggu ya. Sulfonylurea vesotridine sudah terbukti tidak mengganggu gangguan kognitif ya. Jadi kita lihat pada jangka pendek. Jangka panjang bagaimana? Ya, jadi harus diikuti. Ini obat-obatnya ada, kita akan lewati saja. Ada sulfonylurea dan sebagainya, ini semua ada. Kita akan fokus pada yang kedua adalah beta 3 agonis. Bekerja dengan menstimulasi beta 3 di otot pulos detrusor. Ya, sediaannya ada dua, yang tersedia adalah 25 dan 50. Biasanya dosis standarnya 50 ya. Dan beta 3 yang ada mirabegron ini efektif daripada placebo, jadi pasti akan ada gunanya. Efikasinya aman pada yang lanjut usia, dia tidak mengganggu kognitifnya. Efek sampingnya disebutkan nasofaringitis, ISK, hipertensi. Tapi kita lihat kenapa ini penyebabnya ya. Ternyata setelah diteliti, nanti kita lihat hasil-hasil bagaimana efek samping dari mirabegron itu. Sementara itu terapi estrogen biasanya diberikan oleh Opjin ya.
topikal pada vaginal ini hanya memperbaiki suasana hormonalnya saja. Dengan begitu diharapkan fungsi dari bladder juga membaik. Sedangkan desmopresin itu analog dengan vasopresin, ya, hormon antidiuretik mengurangi jumlah air yang keluar. Semua ini kalau berhubungan dengan jumlah air keluar dan masuk harus hati-hati, ya. Efek sampingnya hiponatremi, gangguan elektrolit, hati-hati, ya. Sehingga perlu dimonitor kadar natriumnya. Sedangkan kita cari sebetulnya yang aman-aman saja, mungkin tidak diperlukan yang seperti ini. Sedangkan duloxetin ini semacam tranquilizer, ya. Dia menghambat reuptake dari serotonin dan norepinefrin, ya, sehingga tonusnya meningkat, dosisnya sekian, ya. Akan tetapi hati-hati bahwa ada efek konstipasi, insomnia, somnolen dan kelelahan, ya. Jadi kira-kira hati-hati sekali, ya. Pembinaannya harus, ya, sebetulnya bukan hanya duloxetin saja, tapi semua farmakoterapi sebaiknya disertai dengan latihan otot dasar panggul yang terus-menerus. Jadi bahwa pelvic floor exercise itu dilakukan tiap hari dan terus-menerus, ya, tidak berhenti. Sedangkan duloxetin ini catatannya di Eropa disetujui juga, tapi di Amerika FDA itu dilarang karena tingkat bunuh diri orang yang memakai duloxetin itu tinggi, jadi sangat bisa berbahaya, ya. Sedangkan dari antimuskarinik, kita kembali lagi, dari banyak ini sebetulnya yang paling selektif untuk buli-buli atau bladder mana? Ternyata sulfenazine ini, ya. Sedangkan tolerability, ya, yang bisa ditolerir, 3 ini bisa ditolerir, tapi efikasi yang paling tinggi yang kita lihat di sini adalah sulfenazine di sini. Sedangkan side effect-nya, kita ulangi lagi, antimuskarinik sebetulnya itu adalah anticholinergic. Efek terberat adalah retensi urin. Ya. Biasanya tidak sampai, ya, asal kita yakin bahwa orang itu masih pancarannya masih lumayan, bisa sedasi, bisa juga matanya menjadi kabur, bisa takikardi, rasa panas di wajahnya, ya, dan mulut yang kering. Kita harus tahu side effect-nya. Sedangkan beta 3 agonis mirabegron efeknya satu, storage-nya bertambah, ya. Seperti tadi sudah bladder kapasitasnya bertambah, ya, karena efek yang stimulasi simpatetik tadi, ya. Sedangkan untuk voiding-nya, jadi efek retensi urinnya berkurang, ya. Itu bedanya dengan antimuskarinik tadi. Frekuensi dan incontinence terbukti memang membaik pada OAB ini, ya. Kemudian pada jangka panjang, ini 3 tahun lebih juga masih efektif, ya. Sedangkan bagaimana dengan kognitifnya, ya, pada orang-orang yang lebih tua, ternyata terapi dengan beta 3 agonis mirabegron ini pada pasien di atas 65 tahun tidak mengganggu kognitifnya yang sudah dites dengan Montreal Cognitive Assessment ini, ya. Bagaimana dengan yang dikatakan tadi hipertensi karena beta 3 agonis ini, ya. Ternyata ada satu studi, ya, dengan pasien yang cukup banyak, terlihat di sini bahwa hipertensi efeknya, ya, dari dosis yang berlainan ini tidak beda dengan dari placebo, ya. Jadi mungkin ini bukan efek dari obatnya, tapi efeknya sangat sedikit meskipun dia merangsang simpatik. Tentu saja kita melihat bahwa pemberiannya harus dikontrol, dilihat tekanan darahnya dulu dari pasien yang akan kita berikan. Sedangkan side effect dari mulut yang kering itu mirabegron atau beta 3 agonis lebih baik daripada antimuskarinik, artinya lebih ringan, ya. Sedangkan bagaimana ketaatan, persistence artinya dia pakai terus dengan dosis yang benar dan masih terus meneruskan, itu ternyata antimuskarinik dibanding dengan mirabegron atau beta 3 agonis masih lebih baik yang beta 3 agonis atau mirabegron ini. Kemungkinan besar oleh karena efek mulut kering tadi. Real data bagaimana? Saya sangat senang dengan real data. Artinya apa? Real data ini bukan suatu studi yang dirancang, ada kriteria inklusi, eksklusi, ya, orangnya yang tertentu. Tapi ini real data berarti dikumpulkan pada sejawat-sejawat yang praktek biasa, kemudian dikumpulkan. Ternyata
dua obat ini, antimuskarinik dan beta-3 agonis ini sama-sama efektifnya. Ya, tidak ada perbedaan, juga OAB-SS-nya juga membaik sama-sama. Ya. Sedangkan kita juga harus ingat sebagai dokter bahwa ada obat-obat lain yang bisa mempengaruhi OAB ini. Ya. Misalnya, jadi pasien ini dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi diazepam, alkohol, antiholinergik yang lain, antipsikotik dan lain, karena ini semua akan mengganggu proses miksinya. Ya. Kita kembali kepada pedoman dari Perkina tadi, apabila diperlukan maka akhirnya maka gagal itu kita mesti diskusikan dengan pasien apakah kita akan menempuh terapi yang lebih spesialistik khusus untuk OAB ini. Apa saja terapi-terapi intervensi yang lebih spesialistik? Kita bisa menyuntikkan bulking agent. Bulking agent itu artinya dikasih sumpel, ya, di dekat sphincternya itu nanti ada gambarnya, atau dengan botulinum toxin, atau sacral neuromodulation, atau pembedahan. Ya, pembedahan itu apa saja? Satu persatu akan kita singgung nanti. Ini adalah bulking agent. Ya. Jadi dengan sistoskopi, spesialis urologi ini menyuntikkan di sini supaya dia bisa inkontinensinya itu berkurang. Jadi ini semacam ada zat yang khusus atau silikon atau apa yang medical grade kita taruh di sini sehingga tidak terlalu loss di sini. Ya. Sedangkan botulinum toxin itu di sini, ya, menyebabkan dia relax dari otot-otot detrusor ini pada kira-kira 20 titik di sini. Tapi ini juga sementara karena hanya berlaku selama 6-8 bulan dan cukup mahal. Sacral nerve modulation kita akan menanamkan di tubuh pasien itu, ini semacam sama seperti pacemaker jantung gitu ya, akan merangsang otot-otot ini sama seperti stimulasi dari beta-3 agonis. Ini studi-studinya banyak, akan tetapi banyak komplikasi harus diperbaiki dan harganya mahal sekali ini ya, tidak sampai ke Indonesia ya seperti ini. Sedangkan terapi bedah lainnya, misalnya pada pelvic organ prolapse. Jadi prolapse dari pelvic organ. Ya. Antara lain uterusnya juga bisa prolapse. Kalau masih ringan, kita bisa pasang pesarium. Ya. Dokter Obgyn yang masang ini. Ya. Kemudian lain lagi pembedahan kita bisa lakukan, apakah itu pembedahan terbuka dengan suspensi, kolposuspensi, artinya daerah leher vagina pasien ini diangkat ya, disuspensi. Ya, dijahit, ya, atau dengan sakrokolpopeksi, ya, jadi dipeksi itu artinya difiksasi, ya, bisa seperti ini pekerjaannya ahli bedah urologi, atau yang lebih invasif minimal dengan sling surgery, yaitu dengan sling ini, artinya kita pasang ini pekerjaannya Dr. Rina ini pasang sling ini, ya, memang salah satu side effect-nya adalah kemudian retensi urin, pasiennya harus intermittent kateterisasi sendiri, ya. Yang terakhir, buli-bulinya diperbesar, augmentasi. Dari mana perbesarnya? Buli-bulinya dibuka dulu, kemudian dicarikan tembelannya. Tembelannya itu diambil dari ilium, ya, usus halus. Ya. Diambil sebagian, tentu saja masih dengan pembuluh darahnya, kemudian kita tempel, ini menjadi lebih besar, kapasitas lebih besar, sehingga frekuensi kencingnya berkurang. Terakhir, kalau memang sudah sangat menyiksa, maka kita bisa buatkan ilial kondui atau buli-buli ini diganti dengan satu potong dari ilium, kemudian dibuatkan stoma di sini. Ya. Ini sudah sangat terakhir. Kalau kita memang sudah sangat bandel sekali. Jadi take home message-nya adalah terapi farmakologi itu adalah terapi yang utama di sini. Tetapi ingat, selalu dikombinasi dengan behavior treatment dan physical treatment dari Dr. Ira tadi. Second line-nya antimuskarinik beta agonis bisa sama-sama, bisa kedua. Kemudian dengan side effect-nya ya harus hati-hati diperhatikan. Kalau pasiennya sudah mengetahui dan bisa mengatasi, tidak jadi masalah. Pasien lansia kita pilihkan obat yang tidak mengganggu kognitif dan terapinya harus di-tailor, artinya disesuaikan dengan pasien itu. Sedangkan pembedahan sendiri sangat jarang dilakukan pada pasien-pasien OAB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dodi atas presentasinya yang sangat lengkap. Kita banyak belajar dari presentasi Prof. Sekali lagi saya ingatkan kepada
Peserta apabila ingin bertanya tidak perlu sungkan, bisa mencantumkan pertanyaan di kolom chat atau bisa melakukan pertanyaannya di grup WhatsApp. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita punya waktu 30 menit, Dr. Ira, Prof. Dodi untuk tanya jawab. Kepada para peserta, silakan memberikan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama ya, Dok. Ini untuk Dr. Ira, pertanyaannya, Dok. Ada pertanyaan, Dok, gimana sih mekanisme kerja atau hubungan antara kebiasaan merokok dengan OAB, Dok? Overactive bladder. Untuk mengenai jelas dok? Jelas, Dok, tidak? Untuk kebiasaan merokok ini adalah merokok itu merusak dan mengiritasi dari otot-otot detrusornya. Mau tidak mau akan mengganggu fungsi dari kandung kemih itu sendiri. Jadi kemampuan kandung kemih itu untuk mengisi dan mengosongkan ikut juga terganggu. Jadi otomatis juga akan mempengaruhi dari masalah OAB-nya sendiri. Itu mekanismenya yang kita dapatkan. Jadi diharapkan dengan orang mengurangi merokok juga akan memperbaiki dari otot-otot detrusornya. Jadi tadi mungkin ada Prof kata bisa dibesarkan. Nah, kalau dia merusak di situ otomatis kemampuan dia untuk melakukan fase pengisian dan fase pengosongan dari otot-otot detrusornya akan sangat terganggu. Itu Dokter Vina. Ya, oke, baik, Dok. Lalu pertanyaan berikutnya ini mungkin masih untuk Dr. Ira. Untuk pengobatan overactive bladder ini yang utama kan tadi perubahan gaya hidup, Dok, seperti yang Dokter cantumkan. Dan terapi lanjutannya salah satunya adalah PTNS. Pertanyaannya, Dok, PTNS bisa nggak dikerjakan di rumah? Karena mengingat sekarang ini lagi pandemi, Dok. Kira-kira apakah PTNS bisa dikerjakan di rumah? Kalau seandainya tidak bisa, ada nggak terapi stimulasi lain yang bisa dikerjakan di rumah, Dok? Ya, terima kasih, Dok. Untuk terapi rini pertama bila mengalami kegagalan atau belum mendapatkan hasil yang lebih optimal, kita memang masuk untuk lini kedua. Untuk PTN sendiri pada saat ini memang lebih banyak dilakukan di rumah sakit. Karena dia memang menusukkan langsung ke nervus tibialis posterior. Itu ya, ada beberapa pasien juga merasa tidak nyaman sih ketika ditusukkan pada saraf disik tersebut karena ada kontraksi juga pada jari-jarinya. Ada juga pasien mengalami seperti nyeri atau pingsan gitu pernah karena saking ketakutan. Jadi biasanya saya mencoba selain untuk needle yang kita tusukkan pada nervus tibialis posterior, kita memakai surface yang kita letakkan pada otot-otot tersebut, terutama nervusnya. Karena ada beberapa pasien, contoh dengan pasien diabetes, pemakaian hiperkoagul, pasien-pasien dengan pemakaian pengencer, kadang-kadang dia agak nyeri juga atau takut dengan ditusuk pada jarum tersebut. Jarum yang untuk menusukkan sebenarnya kecil sekali, cuman memang tidak nyaman sih. Jadi pada saat ini memang masih dilakukan di rumah sakit, Dok. Dok, kan ada alat yang namanya TENS itu ya, Dok, ya, di pasaran, Dok. Iya. Itu ada peranan nggak, Dok, untuk kasus overactive bladder? Kan mungkin bisa digunakan di rumah, Dok. Ya sebenarnya TENS ini adalah salah satunya untuk mengurangi nyeri. Kalaupun untuk efek stimulasinya tidak terlalu besar. Jadi memang pada gelombang tertentu kita rubah itu untuk stimulasi. Itu, Dok. Jadi memang tidak ya namanya hampir sama sih dijual di pasaran semua TENS. Tapi sebenarnya TENS itu lebih banyak kepada untuk mengurangi nyeri. Oh ya. Ya. Baik, Dok, terima kasih. Prof. Dodi, ini ada pertanyaan, Prof, untuk Prof. Dodi. Agak sedikit keluar dari topik malam ini. Kan kita fokusnya tadi ke terapi, Prof, tapi ini agak sedikit keluar. Yang pertama nih, Prof, untuk kasus psikiatri, pasien dengan pasien psikiatri, Prof, yang dengan keluhan ansietas, sering juga memiliki keluhan urgensi. Apakah ini bisa tergolong OAB juga, Prof? Ya,
jadi berarti kasusnya agak kompleks ya. Jadi Ya, Prof. keluhannya klinisnya seperti OAB, tapi dia ada eh, kelainan psikiatri, maka dalam hal ini sebaiknya kita berdiskusi dengan psikiaternya. Kemudian dicarikan pemecahannya, ya seperti tadi sudah ditayangkan bahwa obat-obat tertentu itu bisa ada pengaruhnya pada proses kencing, ya. Dan yang lebih mengetahui, terutama juga obatnya dengan pasiennya adalah psikiaternya. Ya, kemudian kita mengusulkan kalau saya tetap akan saya kasih obat-obat itu, akan tetapi mungkin saya akan pilihkan yang mira background, yang kognitif tidak terganggu, tapi tetap kita harus bersama-sama memberikan terapi itu dengan psikiaternya. Ya, jadi hati-hati dalam hal dengan komorbiditas yang bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan. Kita jawabnya. Dokter Ira ada mau menambahkan? Ya, Dok. Mau menambahkan, Dok? Terkait pasien-pasien psikiatri. Ada suara. Air jawabannya apa nyamuk kak? Ini ada suara lagi masuk ya. Mohon maaf. Air nggak ada itu umur penuh. Saya baru hidupin. Ya, Dok, memang saran sih seperti dengan Prof. Dodi bilang, kita harus berkonsultasi dengan teman-teman di psikiatri dalam pemberian obat-obat tersebut. Memang kata Prof berikan juga, tapi memang perlu pemantauan lebih lanjut pada kasus-kasus psikiatri tersebut, Dok. Ini memang diberikan pada kasus ini. Baik, Dok. Pertanyaan lagi nih Prof. Dodi. Untuk Prof. Dodi, berapa lama sih pemberian terapi farmakologis pada kasus OAB ini dapat diberikan? Terus apa aja sih indikasi pasien ini harus dirujuk ke spesialis? Ya, jadi begini, berapa lama itu memang sulit kita bisa menjawabnya pertama ya. Jadi bahwa begini, OAB itu kan bisa OAB yang primer, ya betul-betul OAB murni bahwa tidak ada kelainan lain yang membuatnya menjadi OAB. Jadi bisa juga misalnya pada pria yang usia lanjut bahwa OAB-nya yang berhubungan dengan prostat hipertrofi yang setelah dioperasi ya dia akan hilang. Tapi kalau OAB yang memang murni, maka mungkin dia memerlukan obat seumur hidup. Akan tetapi kita sebagai dokter juga mesti mengetahui bagaimana psikologinya orang atau pasien kalau kita akan ya seterusnya enggak. Kita harus memberikan suatu harapan yang realistis akan tetapi yang positif. Ya. Saran saya gitu ya, kita akan memberikan obat dulu, saya akan pantau, mudah-mudahan memantaunya tambah lama tambah jarang. Sampai kapan dok? Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Yang menurut pengalaman saya yang bisa adalah bahwa satu, pasien itu harus taat compliance dengan memakai terus dan taat datang ke kita. Kalau pasiennya sudah rada bosen, ini kok tiap hari dok pakai obat terus gitu, maka sarankan, enggak apa-apa, ibu bisa coba one day on, one day off. Lu kan susah ingetnya, enggak apa-apa, gampang aja, Senin, Rabu, Jumat diminum. Nanti 2 minggu datang lagi ke saya, kita kontrol lagi. Bagaimana Bu? Oh ya bisa lebih enak dok, tapi kalau lebih dari 2 hari enggak enak, ya sudah teruskan aja. Kalau enggak enak, ya di 1 hari lagi. Ya. Selain juga kita kontrol, tanya betul-betul apakah dia sudah mengontrol mengenai minumnya kapan, apakah masih minum teh itu boleh pagi hari saja, kalau sudah sore atau malam jangan. Ya. Jadi biasanya kita sarankan bahwa boleh minum normal, tapi kalau sudah maghrib kita kurangi, apalagi teh dan kopi itu sudah sekali saja, pagi saja. Ya. Tapi memang ada yang terus-terusan, kadang-kadang orangnya bosen, ya saya bosen, saya berhenti dok, ya enggak apa-apa. Nanti, tapi ingatkan, silahkan datang lagi kalau misalnya saya masih bisa bantu ibu atau bapak. Ya, jadi kita harus bersikap positif sama pasien, sehingga pasien itu tetap comply dengan kita. Mengenai pertanyaan kapan dirujuk ke spesialis, Anda bisa merasakan sendiri bagaimana pasien itu mendapat. Kita bisa lihat ya pasien itu kan kita profiling dulu, kelihatannya pasien ini banyak komplainnya atau bisa menerima ya. Secara psikologis makanya kita berikan waktu agak banyak. Bagaimana Bapak Ibu? Oh ya sudah lebih baik ya, enggak apa-apa Bu, pelan-pelan gitu ya.
ingatkan bahwa pelvic floor exercise itu dilakukan terus, ya, tidak boleh bosan, sama seperti makan nasi. Ya. Untuk itu mungkin perlu, oh ya ini masih harus kontrol lagi ke dokter rehabnya setelah 3 bulan masih dilihat apakah masih benar pelvic floor-nya. Ya, jadi orang itu juga merasa bahwa dia mendapatkan sesuatu dan dia diperhatikan oleh dokternya. Kemudian kalau misalnya satu pasiennya tidak puas, tambah lama tidak puas, atau kita melihat kok perbaikannya sedikit sekali, silakan rujuk ke spesialis mungkin untuk pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Nanti di rumah sakit bisa diperiksa urodinamika dan sebagainya ya, mungkin bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, terima kasih Prof. Dodi. Pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Ira. Tadi Dokter Ira menyebutkan terkait alat biofeedback, Dok. Ya. Apakah pemeriksaan ini atau terapi ini harus dilakukan oleh dokter ataukah bisa dilakukan oleh pasien sendiri? Seperti itu, Dok. Ya, namanya saja alat biofeedback. Jadi artinya ada respon biofeedback dari kontraksi tubuh kita yang dimasukkan ke dalam suatu alat. Jadi ditampilan di suatu alat. Artinya harus ada orang lain yang membantu untuk memasangkan alat tersebut ke pasien. Dan kita memberikan respon berupa sinyal-sinyal kontraksi dari otot tersebut, sinyal kelistrikannya yang ditampilkan melalui layar biofeedback. Mau tidak mau, ini harus dilakukan di dokter, tidak bisa dikerjakan sendiri. Tetapi sebenarnya alat ini membantu untuk melakukan latihan apakah sudah benar latihan otot dasar panggul tersebut. Lalu untuk latihan di rumah sendiri itu yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi ada programnya yang nanti mungkin berlanjut setelah kita melihat data dasar pasien itu mampu melakukan kontraksi pada awalnya baseline-nya berapa, kemudian kita evaluasi setiap 2 minggu untuk melihat compliance pasien ini bagus atau tidak. Makanya tadi Prof. Dodi bilang perlu pemantauan lebih baik untuk pasien itu untuk latihan di rumah. Perlunya mungkin dengan cara pada saat ini kita dari rehab bisa memberikan video-video latihan kepada pasien untuk otot dasar panggul tersebut atau flyer yang bisa kita pantau. Atau video call dengan pasien juga bisa kita lakukan untuk memantau pasien itu tersebut mampu melakukan latihan. Nah, nanti setelah dia mampu melakukan latihan, dievaluasi setiap 2 minggu. Kalau pasien itu tidak jauh dari tempat dokter rehabnya ada, bisa untuk dinilai untuk biofeedback-nya. Itu, Dok. Baik, Dok. Dok, mungkin terkait dengan biofeedback sendiri kan mungkin nggak semua center punya ya, Dok ya. Kan punya. Kira-kira untuk teman sejawat dokter umum, bagaimana cara mengajarkan pelvic floor yang sederhana kan, Dok? Pelvic floor exercise yang sederhana itu bagaimana, Dok, yang benar? Ya, untuk pelvic floor yang sederhana yang benar itu kita harus punya mengetahui di mana yang akan dilakukan. Biasanya otot-otot dasar panggul. Tadi dia berfungsi sebagai, kalau saya selalu bilang, sebagai penyangga di bawah yang mampu menahan ketika adanya tekanan intraabdomen yang tinggi. Makanya latihannya bisa dilakukan atas 2 syarat. Latihan secara cepat untuk mendadak misalnya batuk, bersin, tertawa, itu dengan secara cepat. Kemudian secara lambat. Jadi sebenarnya tidak sulit kalau kita mengajarkan ke pasien itu bagaimana pasien mampu menahan untuk buang air kecilnya atau buang air besarnya atau memotong ketika buang air besar. Seperti itu, mampu mengkontraksikan. Jadi seolah-olah anusnya tertarik ke dalam. Nah, itu program ini bisa dilakukan di rumah. Biasanya pada awalnya kalau pasiennya itu muslim, saya selalu ajarkan setelah sholat 5 waktu. Jadi setiap dia sholat, dia akan selalu ingat untuk latihan. Akan banyak repetisi yang dia ulang dalam sehari. 5 kali itu sudah cukup baik. Jadi setiap repetisi 10 kali, 10 kali 5 dalam sehari itu sudah 50. Prinsip latihannya, makin sering kita lakukan, itu akan makin lebih baik untuk meningkatkan kemampuan kontraksi otot dasar panggul. Yang perlu diperhatikan juga salah satunya bahwa faktor utama bahwa itu benar-benar otot dasar panggul yang dilakukan, bukan melatih otot-otot abdomen.
atau otot-otot dada. Jadi pasien itu harus kita ajarkan secara baik, dengan salah satu caranya seperti itu. Kita manual sebagai seorang dokter, itu bisa dilakukan sebagai seorang dokter umum, melakukan RT atau VT, kita lihat kontraksinya, baik apa tidak ketika dia menjepit kita. Itu dok, salah satunya. Baik, terima kasih Dr. Ira. Saya beralih ke Prof. Dodi lagi. Ini ada pertanyaan, Prof. Apakah Prof. Dodi ada pengalaman melakukan SBD, Selective Bladder Denervation atau ablasi di buli pada pasien overactive bladder yang gagal dengan terapi medikamentosa atau pembedahan? Prof. Ya, itu terapi yang sering dilakukan pada waktu saya masih sekolah PPDS ya. Jadi operasinya cukup ekstensif karena kita membuka perut, kemudian buli-bulinya dibersihkan semua ya sehingga dianggap itu sudah bersih, tetapi juga tidak sepadan dengan apa yang kita lakukan dengan apa yang kita peroleh ternyata. Ya, sehingga terapi itu banyak ditinggalkan. Ya, jadi sekarang sudah tidak, tapi memang secara teoritis itu bisa, tapi terlalu besar risikonya dan tindakannya karena tidak mudah juga untuk menggunduli seluruh buli-buli itu tanpa komplikasi yang lebih besar. Jadi sekarang opsinya lebih ke augmentasi buli ya, Ya, Prof? ya, augmentasi ataupun kalau sudah apalagi yang sangat cripple artinya sangat berat ya diversi. Jarang sekali, tapi ada, memang ada. Ya, Prof. Pertanyaan berikutnya, Prof. Mungkin ini masih ada yang bertanya, selain antimuskarinik dan beta-3 agonis, apakah ada tempatnya untuk terapi farmakologi seperti desmopressin dan duloxetin pada kasus OAB, Prof? Ya, selalu ada tempatnya. Ya, kita bisa coba. Hanya saja untuk terapi jangka lama ini yang sulit. Ya. Pasien biasanya kemudian bosen, apalagi kalau ada desmopressin yang mengganggu elektrolit dan sebagainya. Nanti pasiennya lemas, hiponatremi. Ya, kita juga repot. Ya, jadi bisa kalau kita pakai jangka pendek, kemudian nanti kita switch lagi. Oke. Ini ada pertanyaan juga, Prof. Tadi mungkin agak sedikit topiknya agak sedikit tidak sama dengan topik kali ini, tapi ada pertanyaan. Kenapa anak remaja 13 tahun masih suka mengompol atau kencing di malam hari tanpa diketahui sampai 2 kali tiap malam? Mungkin agak sedikit menyimpang ya, Prof. Dok. Kira-kira apa yang dievaluasi mungkin atau penyebab kemungkinannya, Prof? Ya, jadi pertama tuh ya kalau di urologi kita urinalisis dulu, kemudian kita gali anamnesa yang sangat-sangat tepat dan dilihat juga secara psikologisnya. Kemudian nanti ya yang biasanya gitu itu ya kita lihat apakah mau konsul ke psikiater atau ke psikolog atau paling gampang kalau saya ke rehab medik. Nanti rehab medik akan melihat mungkin ada gangguan behaviornya dan mungkin juga harus dilatih kurang kekuatan otot panggulnya dan sebagainya ya. Karena kita mesti lihat apakah memang benar itu ada suatu patologinya. Ya. Dengan sendirinya kalau di urologi kita urinalisis, kita lihat USG-nya semua normal dan sebagainya, dilihat apakah ada faktor psikologis, kemudian kita akan refer. Terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan, boleh ya Prof ya untuk ini? Boleh ya. Biasanya memang kita udah mulai menyarankan mengevaluasi pasien anak dengan ngompol di atas 5 tahun ya Prof ya saat ini ya. Ya. Kalau sudah di atas 5 tahun mungkin harus segera dievaluasi penyebabnya. Apakah hanya monosimptomatik enuresis atau ada yang daytime roots, Dok, yang salah satunya penyebabnya ya overactive bladder atau ada kelainan anatomi. Kira-kira seperti itu ya Prof yang guideline kita ya Prof kali ini. Ya. Tapi ini agak ada semacam epidemi ya pada waktu pandemi ini, terus ada beberapa anak-anak ya mungkin karena kebiasaannya biasa sekolah terus di rumah gitu ya, secara psikologis terus ada lumayan ada serombongan kalau saya bilang ya, kok tiba-tiba banyak anak-anak yang pola kencingnya lain, kalau di rumah kemudian sering kencing dan sebagainya. Kita mesti cermati juga. Terima kasih Dr. Vina. Ya, Prof. Pertanyaan berikutnya untuk Dr. Ida, Dok.
Ini ada yang bertanya, Dok, kenapa perempuan lebih cenderung mengalami OAB, Dok? Mungkin dari Prof. Dodi ya. Oh ya, Lebih boleh banyak Prof, ya, nanti Prof. ada komentar, Prof. Ya, karena Kenapa perempuan lebih sering mengalami OAB, Prof? Ya, Dokter Ira kan pintar itu. Ya mesti ditanya kan dia melahirkan apa enggak, hamil apa Iya. enggak, kan orang laki enggak pernah Iya. hamil kecuali gemuk ya. Ya, ya. Faktor-faktor yang merusak otot dasar panggungnya itu juga banyak wanita, mulai dari kehamilan sampai melahirkan salah satunya. Tetapi ada juga karena faktor tadi di penelitian di atas usia 40 tahun lebih tinggi, jadi faktor degeneratifnya juga banyak. Itu yang lebih banyak. Kalau pria tidak muncul ya Prof, seperti itu. Jadi kita memang sebaiknya dari awal kalau memang menyiapkan suatu kehamilan itu juga menyiapkan juga untuk latihan otot dasar panggulnya. Jangan baru mau mendadak, walaupun nanti akhirnya misalnya ada pasien sudah kita siapkan akhirnya determinasi juga dengan seksio cesaria. Tapi ya tetap akhirnya perbaikan juga sih untuk masalah. Jadi untuk latihan preventifnya juga kita berikan. Saya ada kasus seperti itu, Dok. Kebetulan dia juga seorang dokter. Jadi agak sangat mengganggu ketika dia setelah 2 kali melahirkan, tiap dia ketawa atau bersin selalu langsung keluar air kecil yang tidak tertahankan sama sekali. Itu memang harus kita siapkan dari awal, kita bekerjasama dengan teman-teman di obstetri dan ginekologi, Dok. Ya, ini pertanyaan berikutnya nih buat Prof. Dodi dan Dokter Ira. Dalam terapi pasien dengan overactive bladder, kan tadi Prof. Dodi juga menyarankan untuk memfollow up rutin ya, Prof, mungkin 2 minggu Ya. sekali. Poin-poin apa aja, Prof. Dodi, Dokter Ira yang biasanya harus di follow up, dipantau pasien kontrol kembali? Silakan Dokter Ira dulu. Ya, terima kasih Prof. Kalau dari kami dari Reha Medik adalah memantau yang paling utama kita sudah memberikan latihan itu kepada pasien untuk program di rumah. Artinya apakah pasien mampu melakukan program itu lebih dengan baik di rumah. Kenapa kita perlukan kedatangan pasien setiap 2 minggu adalah untuk menilai compliance pasiennya. Karena kalau kita lepas saja, begitu saja, itu 2 minggu saja kadang-kadang kita juga ragu. Karena apakah dia melakukan secara baik atau tidak. Latihannya yang paling penting dilakukan latihan itu atau tidak, 1. Kedua, frekuensi melakukannya. Berapa kali? Misalnya kita tadi kita sarankan yang paling ringan, pagi, siang, malam, 10 kali dulu. Apakah dilakukan secara baik atau tidak. Kemudian, selain itu kita pantau juga tadi karena berhubungan dengan dietnya, takutnya selama pandemi ini pasien kelihatan tambah lebih obesitas ya karena nggak banyak aktivitas. Nah kita pantau juga dengan cara makanan yang masuk ke tubuhnya. Jadi kita juga memantau secara baik gitu. Tidak hanya dari sisi latihannya. Biasa kami di rehab melihat seperti itu, Dok. Kalau Prof. Dodi bagaimana, Prof? Apa aja yang biasa Prof pantau kalau pasiennya diminta kontrol lagi? Sebetulnya pertama itu ya kita sudah harus siap dengan rekam mediknya, keluhan utamanya apa ya. Kemudian yang pertama itu adalah bahwa kita dengan positif akan menanyakan bagaimana Ibu, Bapak ada perbaikan. Ya. Biasanya kalau ada kan ada orang yang tipenya tuh kalau bahasa Jawanya ngeroweng, apa namanya? Mengeluh terus gitu ya. Kita juga harus tahu. Tapi kita ngomong positifnya, ada perbaikan bagaimana? Ini catatan saya waktu malam dulu kencingnya 4-5 kali. Sekarang berapa kali? Nanti akhirnya mungkin sudah berkurang. Oh iya Dok, sekarang 3 kali loh. Itu perbaikan. Iya ada baiknya tapi belum. Nah gitu ya. Jadi kita juga mesti melihat dari seginya bahwa ada kemajuan gitu. Nanti pasiennya juga harus berpikiran positif. Kemudian nanti kita atur apa yang masih kurang, harus apa namanya? Telaten ya, harus telaten artinya kita rajin menanyakan apa yang kurang dan sebagainya. Kemudian karena kita sudah punya pemeriksaan dasar biasanya tidak banyak yang harus kita periksa untuk pemeriksaan-pemeriksaan lain selain daripada keluhannya, utamanya keluhannya. Ya, mungkin ditambah dengan pemeriksaan fisik,
pemeriksaan laboratorium itu jarang sekali untuk OAB, ya. Tapi kita mencoba mencari di mana sebetulnya celah-celah yang kita masih kurang untuk memperbaiki atau mengobatinya. Misalnya, saya sudah ke rehab, sudah diajari begini. Nah, terus bagaimana? Ya, saya sudah dapat obat dari dokter, terus ya sudah berhenti, kan sudah ganti sekarang pengobatannya. Itu mungkin disadarkan untuk bersama-sama lagi, meskipun kita pada saat pertama sebetulnya sudah mengatakan itu, ya. Jadi dokternya harus sabar dan rajin. Mungkin bisa ditambahkan sedikit, Dokter Vina. Silakan, Dok. Ya, karena berhubungan dengan latihan, Dok, ini tidak instan ya, Dok. Tidak 2 minggu langsung ada perbaikan. Dari penelitian minimal itu 8 sampai 12 minggu baru kelihatan ada recovery-nya. Itu yang kadang-kadang membuat pasien itu bosan. Mungkin tadi Prof bilang juga seperti itu, kita pantau dan memberi semangat kepada pasiennya supaya dia tetap mau masih latih. Ya. Ya. Oh, ya. Oke, baik. Terima kasih. Dokternya nggak boleh frustrasi, dokternya. Di pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Dodi, Dr. Ira, kira-kira menurut Prof. Dodi dan Dr. Ira, strategi yang akan dipakai sebaiknya apa nih? Apakah kasih gaya hidup dulu dicoba sendiri, ataukah lebih baik langsung kombinasi antara terapi modifikasi hidup sama medikamentosa? Kira-kira bagaimana strateginya? Silakan, Dr. Ira. Ya, terima kasih Prof. Yang pertama adalah modifikasi gaya hidup nomor 1 itu. Kalau saya lihat itu tadi Prof juga sudah sampaikan juga, semua kalau kita memodifikasi gaya hidup akan lebih perbaikan. Lalu kedua, ya termasuk dietnya, kemudian aktivitas keseharian pasien sebenarnya. Pada saat ini kita agak melupakan olahraga. Jadi kombinasi antara olahraga dengan makan itu nomor 1. Jangan hanya mengurangi makan tanpa ada aktivitas fisik yang lain. Jadi sebenarnya pasien kadang-kadang takut, apakah saya masih boleh berolahraga loncat-loncat, kemudian naik sepeda, jalan kaki. Selama ini sebenarnya yang tidak high impact sih boleh dilakukan untuk olahraga tersebut. Jalan kaki itu yang paling ringan. Karena tidak mengganggu juga kepada otot-otot dasar panggulnya. Dan kedua adalah bahwa latihan itu dilakukan secara baik. Jadi kita harus yakin bahwa melakukan latihan otot dasar panggul itu kelihatannya memang kayaknya sepele. Artinya kadang-kadang ini tidak tampak, kan ototnya ada di dalam. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu ini perbaikannya bagaimana ya. Nah, kita pantau lah dengan hal-hal latihan yang program di rumah, kita evaluasi untuk menilai compliance pasien tersebut, dan kita juga lebih banyak berkomunikasi dengan pasien, akan lebih baik juga untuk membantu dia melakukan latihan tersebut. Itu dari saya, Prof. Nah, kalau memang itu tidak bisa berhasil, ya masuk terapi-terapi modulasi yang lain. Ya, menurut saya kuncinya adalah pasien itu ingin apa gitu ya. Ada pasien itu inginnya shortcut. Cok, saya kasih obat yang paling itu. Bagaimana latihannya? Oh, saya bosen. Nah, itu mesti kita sadarkan lagi. Ya, bahwa ini tidak bisa kalau berbarengan, harus berbarengan. Ya. Kalau saya pilih anamnesa itu kita sudah bisa lihat seberapa beratnya, seberapa lamanya. Apakah kadang-kadang pasien itu menginginkan, dok saya mau obat dulu. Ya dituruti. 1-2 minggu setelah itu nanti kan kembali dia bisa merasakan. Ya. Kalau orangnya sangat kooperatif, saya lebih pilih bahwa bersama-sama antara behavior dan physical therapy dengan farmakologinya. Nanti saya akan rujuk pada spesialis rehabnya, saya sudah kasih obat ini, supaya kita bersama-sama, kalau itu biasanya hasilnya lebih baik. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, Prof. Indikasi nggak, Prof? Apa kurang? Seperti antimuscarini ataupun kurang jelas, Dok. Putus-putus. Prof, sudah kedengeran, Prof? Ya, sudah bagus. Kontraindikasi untuk terapi medikamentosa apa aja, Prof? Baik antimuscarini maupun beta-3 agonis. Iya. Kontraindikasi. Iya, kontraindikasi terapi medikamentosa. Ya. Kontraindikasinya kalau orangnya tidak bisa dengan tepat, ya,
Sedangkan pada yang paling gampang pada antimuskarinik, kalau orang itu sudah ada gangguan kognitif antimuskarinik, sedangkan untuk pasien yang dengan masalah dengan hipertensinya, jangan dikasih beta 3 agonis. Kalaupun kita akan memberi, kita harus kerjasama dengan dokter jantungnya bagaimana dengan tekanan darahnya. Meskipun ada studi yang menyebutkan bahwa itu sama dengan placebo, tapi tetap kita harus berhati-hati. Juga pada pasien-pasien yang dan sebagainya itu juga hati-hati. Ya, kita dalam hal ini kita lebih tekankan kepada terapi fisik atau behaviornya. Baik, terima kasih banyak Prof. Dodi, Dr. Ira atas sharing ilmunya malam ini. Sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi buat pasien, untuk pasien-pasien overactive bladder. Saya tutup saja di kita malam ini. Terima kasih atas perhatian kepada para peserta GPOAB. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Haryo selaku MC malam ini. Baik, terima kasih kepada Dr. Vina selaku moderator hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Ira Mistifani dan juga Prof. Dodi atas materinya. Tentunya malam ini sungguh menarik dan sangat detail sekali, Dok, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Dan mungkin informasi kepada para peserta juga. Terima kasih kepada 290 peserta yang sudah hadir pada hari ini. Setelah acara GPOAB kedua ini, akan ada dua form yang perlu diisi, yaitu satu form kuesioner dan juga form feedback untuk melengkapi sertifikat Anda masing-masing. Baik, dengan begitu berakhirlah untuk acara webinar GPOAB 2020. Sebelumnya mungkin kita boleh foto bersama dulu dengan para peserta ya, Dok ya. Silakan. Oke, silakan. Siap. Mungkin untuk kepada para peserta sekalian boleh dibuka dulu kameranya untuk menutup acara hari ini. Oke, mungkin ada rekan saya Dr. Auk yang sudah siap untuk men-screenshot. Ya. Pertama, 1, 2, 3. Page kedua, 1, 2, 3. Yang di page ketiga, 1, 2, 3. Di page keempat, 1, 2, 3. Di page kelima, 1, 2, 3. Ini mulai kering ya. Senyumnya mungkin bertahan semua. 1, 2. Terakhir. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Auk atas bantuannya. Untuk linking feedback-nya akan saya berikan kepada email masing-masing peserta dan juga di grup WhatsApp masing-masing. Jadi bagi para peserta harap diisi untuk link feedback dan juga kuesioner dari kami GPOAB Webinar 2020. Saya Dr. Haryo Prakoso mewakili dari Panitia Perkina Perkumpulan Koptilinsia Indonesia dan juga INASFU, Indonesian Society of Female and Functional Urology, mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di acara webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Vina, Dr. Ira, Prof. Dodi. Terima kasih Dr. Ira. Prof. Selamat malam. Dr. Vina. Terima kasih Dr. Harina, Dr. Aulia, Dr. Vina, Dr. Haryo, dan Dr. Aulia. Dr. Harina, terima kasih Dr. Harina. Iya, makasih banyak ya Prof. Dodi. Aduh, udah Instagram live terus diganggu. Terima kasih Dr. Rina. Keren Prof, keren. Dr. Ira juga keren. Terima kasih Dr. Ira.